Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syahratul Fuadiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Pertama, pendidikan sebagai alat seleksi sosial. Sistem pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu dan keterampilan, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses seleksi sosial. Seleksi sosial merujuk kepada mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mengelompokkan individu ke dalam posisi sosial tertentu berdasarkan kriteria tertentu, seperti prestasi akademik, keterampilan, atau latar belakang sosial ekonomi. Dalam pendidikan Islam, seleksi tidak hanya berdasarkan pada kemampuan akademik, tetapi juga integritas, moral, dan keimanan. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi peran pendidikan sebagai alat seleksi sosial. Beberapa faktor yang memperkuat peran pendidikan sosial sebagai alat seleksi sosial. Yang pertama, ketimpangan akses pendidikan. Selanjutnya, standar ujian dan evaluasi. Selanjutnya, jaringan sosial dan alumni sekolah elit, kurikulum yang bias terhadap kelas atas, segmentasi jalur pendidikan, legitimasi status melalui ijazah, dan yang terakhir adalah latar belakang keluarga. Dari faktor pertama, ketimpangan akses pendidikan, di mana tidak semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, dikarenakan perbedaan ekonomi, lokasi geografis, ataupun fasilitas yang didapatkan. Seperti contoh, sekolah elit memiliki fasilitas lengkap, guru yang berkualitas, dan lingkungan belajar yang mendukung. Sebaliknya, sekolah pinggiran sering kekurangan sumber daya. Akibatnya, siswa dari keluarga kaya bisa ikut les, membeli buku tambahan, ataupun belajar di rumah dengan tenang, sedangkan siswa yang kurang mampu sering terbatas pada fasilitas pendidikan. Dampaknya, anak dari keluarga kaya lebih siap menghadapi ujian dan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun pekerjaan yang bergengsi. Selanjutnya, standarisasi ujian dan evaluasi, di mana sistem tes berskala nasional menilai semua siswa dengan penilaian yang sama, tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Padahal, siswa dari keluarga yang lebih mampu biasanya lebih siap karena memiliki bimbingan belajar, lingkungan mendukung, dan latihan soal yang lebih banyak daripada siswa yang kurang mampu. Hal ini mengakibatkan tes yang seharusnya netral justru memperkuat ketimpangan sosial karena tidak mempertimbangkan kondisi awal siswa. Lalu, kurikulum yang bias terhadap budaya kelas atas, di mana materi pelajaran dan cara penyampaian dalam komunikasi ataupun dalam proses belajar mengajar mencerminkan nilai-nilai kelas atas, mulai dari cara formal, berpikir logis, dan gaya komunikasi tertentu. Sedangkan siswa dari keluarga kelas bawah mungkin memiliki nilai ataupun cara berbicara yang berbeda. Dan karena perbedaan ini dianggap tidak sesuai oleh sistem pendidikan, sehingga mengakibatkan siswa tersebut dianggap kurang mampu ataupun kompeten, padahal hanya karena mereka berasal dari budaya yang berbeda. Nah, segmentasi jalur pendidikan, di mana ada pemisah antara jalur kejuruan dan akademik, sering terkait dengan status sosial atau status ekonomi siswa. Dalam masyarakat, SMA lebih dianggap prestisius daripada SMK, sehingga banyak siswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu diarahkan ke SMK dengan harapan agar cepat mendapatkan kerja, kan karena minat siswa itu sendiri. Segmentasi ini membuat anak dari kelas bawah cenderung di level pendidikan menengah. Lalu, latar belakang keluarga, tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga sangat mempengaruhi peluang untuk sukses di sekolah. Orang tua yang berpendidikan tinggi biasanya dapat membantu anaknya belajar, memfasilitasi anaknya belajar, dan memotivasi anaknya secara akademik. Orang tua dengan pendapatan tinggi memungkinkan anaknya mendapatkan akses yang bagus dibandingkan anak dengan kondisi ekonomi kelas menengah ke bawah. Anak dari keluarga yang kurang mampu sering menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya dukungan, harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, beberapa hal lain yang menghambat prestasi pendidikan. Lanjut ke jaringan sosial, alumni, dan legitimasi status ijazah. Dari sini terdapat beberapa keuntungan tidak terlihat
Di antaranya, lulusan sekolah atau universitas ternama seringkali mendapatkan atau memiliki jaringan alumni yang luas. Jaringan ini akan membantu mereka mendapatkan informasi pekerjaan, magang, atau rekomendasi yang tidak dimiliki lulusan biasa. Di dunia kerja, ijazah dari institusi terkenal dianggap jauh lebih bernilai meskipun kemampuan sebenarnya tidak selalu berbeda jauh. Cara menyeimbangkan prinsip pendidikan Islam dengan kondisi pendidikan zaman sekarang yaitu pertama, dengan cara mengintegrasikan nilai Islam ke dalam sistem pendidikan modern, sehingga sistem pendidikan tidak hanya fokus kepada aspek akademik, tetapi juga memasukkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam kurikulum. Selanjutnya, optimalisasi dana sosial Islam untuk kepentingan pendidikan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa dioptimalkan untuk beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, pembangunan sekolah dan madrasah, pelatihan guru di daerah tertinggal. Contoh yang sudah nyata seperti adanya lembaga Dompet Duafa, Lasisnu, Basnas, ataupun organisasi lainnya yang sudah menjalankan proses beasiswa dan sekolah gratis untuk mendukung siswa yang kurang mampu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak atau bahkan pendidikan yang mereka impikan tetapi belum bisa mereka gapai karena kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya, mendorong sistem seleksi sosial berbasis prestasi dan akhlak. Seleksi pendidikan dan kerja harus mempertimbangkan kualitas karakter dan hanya koneksi. Jadi, apabila orang dari kelas bawah dan mereka berkompeten, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan tugasnya, dia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak ataupun posisi yang lebih layak daripada orang yang memiliki koneksi kuat, tetapi dia tidak bisa mengemban amanah dari pekerjaannya. Atau di sekolah bisa menerapkan nilai bukan hanya dari ujian, tetapi juga integritas dan tanggung jawab siswa selama proses belajar mengajar. Selanjutnya, guru sebagai teladan atau uswah hasanah. Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter akhlak peserta didik. Yang terakhir, menyediakan pelajaran keagamaan seperti tafsir Al-Quran, fikih, dan bahasa Arab secara terstruktur. Nah, apa poin penting yang kita dapatkan dari penjelasan materi ini? Poinnya yaitu, pendidikan berfungsi sebagai alat seleksi sosial dengan menyaring individu ke dalam posisi sosial tertentu berdasarkan capaian akademik. Meskipun terlihat adil berbasis nilai dan tes, seleksi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ekonomi, budaya, dan jaringan sosial. Tanpa perubahan sistematik, pendidikan justru akan memperkuat ketimpangan sosial, karena tiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda. Dukungan emosional dan finansial dari orang tua sangat diperlukan oleh peserta didik, dan itu menjadi fondasi penting dalam menunjang keberhasilan belajar anak. Dari hal-hal yang menimbulkan ketimpangan sosial tersebut, maka dibutuhkan reformasi pendidikan agar sistem ini benar-benar menjadi alat mobilitas sosial yang adil untuk semua golongan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.